Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa TV Tauhid RID rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sampai pada hari yang keempat di bulan Ramadan. Dan pembahasan kita pada majalis syahr Ramadan adalah fi hifdhis siyam minal mu'atsirat. Menjaga puasa dari hal-hal yang mempengaruhinya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, fa inna siyam yu'awwidul muslima 'alal akhlaqit thayyibah wa yusahhilu 'alaihi fi'lat ta'at wa tajannubal muharramat wal makruhat. Sesungguhnya puasa membiasakan seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dan mempermudah baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Wa yu'awwiduhu al-ihsan ilal muhtajin, dan juga membiasakan dirinya untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Wa yulayyinu qalbahu li dzikrillah. Puasa juga melembutkan hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Fa fawaidu siyami 'azimatun wa katsirah. Faidah manfaat-manfaat puasa sangatlah besar dan banyak. Wahia fawaidu zahiratun ya'rifuhan nas, yang mana faedah dan manfaat tersebut adalah faedah yang nyata dan semua orang mengetahuinya. Fayadhhar 'ala as-sha'im minal khaufi wal khasyah wal inkisar wal qurbi minal khair ma la yadhhar 'ala ghairihi minal muftirin. Tampak pada seorang yang berpuasa itu dari bentuk rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dekatnya dia kepada kebaikan, yang mana ini tidak tampak pada orang-orang yang tidak berpuasa. Walakin yang bagi an yu'lam anna siyama la ya'ti bihadihil fawaid wa hadhihi sifat al-hamidah illa idza sanahu sahibuhu amma yukhillu bihi. Akan tetapi perlu untuk diketahui bahwasanya puasa tidak akan mendatangkan faedah-faedah dan manfaat-manfaat ini, tidak akan mendatangkan sifat-sifat yang terpuji ini, kecuali kalau orang yang berpuasa menjaga puasanya dari hal-hal yang mengurangi nilai-nilai puasa tersebut. Fa innahu bimanzilatil libas idza sanahu sahibuhu wa hafadha alaihi. Karena puasa ini layaknya seperti pakaian. Satarahu wa waqahu minal harri wal bard. Maka pakaiannya tersebut akan menutupi auratnya dan menjaga dia dari panas dan dingin.
wa asbaha libasan dhafiyan ala jismih, yang akan menjadi pakaian yang melindungi tubuhnya, wa jammala suratahu wa hayatahu, dan akan menjadikan hayahnya, keadaannya, tubuhnya menjadi indah. Wa idza lam yuhafid alaihi ta'arrada lil kharuqi wasyuquq. Akan tetapi kalau dia tidak menjaga pakaiannya tersebut, maka kemungkinan pakaiannya itu bisa robek dan tercabik. Wa ta'arrada lil ausakh, atau justru akan mengalami kekotoran. Fa asbaha libasan ghaira mufid, yang justru akan menjadi pakaian yang tidak bermanfaat. Wa asbaha libasan mukharraqan musyaqqaqan mutawassikha, pakaian yang robek, terkoyak dan tercabik, dan pakaian yang kotor. La yujammilu sahibah wala yaqihi min harrin wala min bar, yang mana tidaklah pakaian tersebut mempercantik, memperindah pemiliknya, dan juga tidak menjaga dia dari panas ataupun dingin. Wala yasturu auratahu, dan tidak menutupi auratnya. Kadzalika siyam, demikian juga puasa. Idza lam yasunhu sahibuhu amma yakhriquhu wa yudannisuh, kalau seorang yang berpuasa itu tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang merobeknya dan mengotorinya, fa innahu la yufidu sahibahu ila ta'ab wal ju' wal atash, maka tidak akan menjadi bermanfaat, tidak akan mendatangkan manfaat puasa tersebut untuk orang yang berpuasa, kecuali hanya sekedar keletihan, rasa lapar dan rasa dahaga. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash, wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagiannya, apa yang dia dapatkan dari puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang menghidupkan, orang yang melakukan salat di malam hari, tetapi hadduhu min qiyamihi as-sahar, bagian yang dia dapatkan dari salatnya, dari keadaan dia menghidupkan malamnya, hanyalah dianggap orang yang sekedar bergadang saja. Limadza? Kenapa demikian? Li'annahu lam yasun siyamahu amma yajibu saunuhu anhu. Karena dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang wajib untuk dia jaga puasanya tersebut. Wa hifdhuhu minhu, wajib dia jaga puasanya dari hal-hal tersebut. Fasaimul ladzi yutliqu lisanahu fil kalam, al-kalam al-muharram min ghibatin wa namimatin wa syata'im was sibab wa kulli kalamin qabih, hadza qad kharaqa siyamahu wa mazzaqahu bilisanihi. Seorang yang berpuasa tetapi dia lepaskan, dia lontarkan dari lisannya kalam-kalam yang haram. Apakah itu ghibah? Apakah itu namimah, mengadu domba? Apakah itu cercaan dan celaan? Dan setiap perkataan-perkataan yang jelek, maka hakikatnya dia telah merobek dan mencabik puasanya dengan lisannya.
Fala yakunu lisanu sha'iman illa idza hubisa an kulli kalamin muharram. Dan tidaklah lisan itu berpuasa kecuali kalau dia ditahan dari setiap perkataan-perkataan yang haram. Wasta'malahu sahibuhu bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wat tasbih wat tahlil wal amali salih. Dan digunakan oleh pemiliknya untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk bertasbih, untuk bertahlil, untuk beramal saleh. Hadzal ladzi yatanasabu ma'as shaim. Inilah keadaan yang sesuai bagi orang yang berpuasa. Wa ma'a ghairi shaim. Demikian juga bagi orang yang tidak berpuasa. Walakin as-shaim akad. Akan tetapi bagi orang yang berpuasa lebih sesuai untuk menjaga kalamnya dari perkara-perkara yang haram. Wa kadzalika as-shaim alladzi yutliqu nadharahu fil haram. Demikian juga seorang yang berpuasa tetapi dia lepaskan pandangannya kepada perkara-perkara yang haram. Fala yaghuddu tarfahu an muharram. Dia tidak menundukkan lirikan matanya dari perkara-perkara yang haram. Yakhruju ilal aswaq wa ila majami'in nisa wa ila mahallatil fitnah. Dia keluar pergi ke pasar-pasar, ke tempat-tempat berkumpulnya para wanita, di tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Wa yumatti nadharahu bin nadhar al muharram. Dia gunakan pandangan matanya untuk bernikmat dengan pandangan-pandangan yang haram. Fayanzuru ilan nisa wa ilal manadir al muharramah. Dia memandang kepada wanita-wanita yang ajnabi, wanita-wanita yang asing. Wa ilal manadir al muharramah, kepada perkara-perkara yang haram. Au yajlisu fi baitihi wa yaftahu ala syasah al-tilfaziyuniyah awil video. Atau mungkin dia hanya sekedar duduk di rumahnya. Kemudian dia membuka layar televisinya, membuka layar videonya. Fayatihi min Uruba wa min Amerika. Kemudian datang siaran-siaran dari Eropa atau dari Amerika. Wa min kulli mazbalatin fil alam mimma yubathu fiha minal uhur wal khala'ah wal mujun wa suwaril ariyah wal fawahish. Dan dari setiap tempat sampah dari seluruh alam semesta ini, di mana disiarkan padanya perkara-perkara yang vulgar, perkara-perkara yang pornografi, perkara-perkara yang di situ terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh dan kekejian yang lainnya. Wa yajlisu yanzuru fi hadhihi syasah wa huwa shaim. Kemudian dia melihat kepada layar tersebut dalam keadaan dia berpuasa. Hadza la yabqa lahu siyam. Sudah tidak tersisa lagi untuknya puasanya. Walakin yabqa lahu ju'un wa atash. Yang tersisa untuknya hanyalah lapar dan dahaga. Wala yabqa lahu siyamun yanfa'uhu indallahi subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada lagi puasa baginya yang bermanfaat untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika as-shaim alladzi la yasunu sam'ahu amma harramahullah. Demikian juga seorang yang berpuasa akan tetapi dia tidak menjaga pendengarannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Fayastami'u ilal aghani wal mazamir wal ma'azif wal kalamil batil. Kemudian dia mendengarkan dari musik-musik, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu dan kalam-kalam yang batil. Wasibab wasyatam. Dia mendengarkan dari cacian dan makian. Wal ghibah wan namimah. Dia mendengarkan gunjingan dan namimah, adu domba. Hadza lam yasum as-shaum alladhi yanfa'uhu indallahi subhanahu wa ta'ala.
maka orang ini hakikatnya dia tidaklah berpuasa dengan puasa yang akan mendatangkan manfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama shama sauman la faidata lahu fih. Akan tetapi dia berpuasa dengan puasa yang tidak ada manfaatnya untuknya. Wa in kana la yu'mar bil i'adah. Walaupun betul bahwasanya dia tidak diperintahkan untuk mengulangi puasanya. Li'annahu fi dhahir sha'im. Karena zahirnya dia adalah orang yang berpuasa. Walakinnahu laisa lahu ajrun indallahi azza wa jalla. Akan tetapi tidak ada pahala baginya di sisi Allah azza wa jalla. Wa siyamuhu hadha siyamun mumazzaqun mukharraq. Dan puasanya ini adalah puasa yang tercabik-cabik dan robek. La yastur auratan wa la yujammil hay'ah. Yang tidak menutup auratnya dan tidak memperindah bentuknya. Wala yudfi'uhu minal bar au yaqihi minal har. Saumun innama huwa muhalhalun balin la yanfa'uhu. Yang tidak melindungi dia dari dingin atau menjaga dia dari panas. Puasa yang sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Fal wajib ala shaim an yatadzakkar hadhil umur. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk dia senantiasa mengingat perkara-perkara ini. Wa an yuhafid ala siyamihi. Dan dia menjaga puasanya. Fa in sama batunuhu anit ta'am wasyarab wa farjuhu anil jima' falyasum lisanuhu aidan anil kalamil muharram. Kalau perutnya berpuasa dari makanan dan minuman, begitu juga kemaluannya berpuasa dari berhubungan dengan keluarganya, falyasum lisanuhu aidan anil kalamil muharram. Maka hendaknya lisannya juga berpuasa dari kalam-kalam yang haram. Liyasum nadharuhu anil nadharil muharram. Pandangannya berpuasa dari perkara-perkara yang haram. Waliyasum sam'uhu an sima'il muharram. Pendengarannya berpuasa dari pendengaran-pendengaran atau mendengarkan yang haram. Fayasumu bikulli jawarihihi wa a'dha'ihi an kulli ma harramallahu subhanahu wa ta'ala. Maka dia berpuasa dengan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal, dari setiap perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaimu yuharramu alaihi syai'an. Dan seorang yang berpuasa diharamkan atasnya dua perkara. Syai'un yuharram bisyam faqat. Yang pertama adalah perkara yang diharamkan ketika dia sedang berpuasa saja. Wa yubahu fi ghairi syam. Dan dibolehkan ketika tidak berpuasa. Kal akli wa syurbi wa tanawuli ma ahalallah. Seperti makan, minum atau perkara-perkara yang asalnya dihalalkan oleh Allah. Hadza yahrum alaihi fi fatratis syam faqat. Maka perkara-perkara ini haram baginya ketika sedang berpuasa saja. Wa yuharram alaihi asya'u kanat muharramatan min qabl. Dan yang kedua adalah perkara-perkara yang diharamkan untuknya dan memang sebelum dia berpuasa perkara tersebut adalah perkara yang haram. Walakinnaha yazidu tahrimuha fi haqqihi madama shaiman. Akan tetapi bertambah keharamannya pada haknya selama dia berpuasa. Wahiyya sairul ma'asi wal muharramat. Yaitu seluruh perkara-perkara maksiat dan seluruh perkara-perkara yang diharamkan. Fahiya haramun ala shaim. Maka ini adalah haram. Perkara-perkara tersebut adalah haram ala shaim wa ala ghairi shaim. Terhadap orang yang berpuasa ataupun orang yang tidak berpuasa. Walakinnaha fi haqqi shaim asyaddu tahrima.
Akan tetapi pada seorang yang sedang berpuasa lebih besar lagi pengharamannya. Li'annaha ma'a kauniha muharramatan wa mu'samatan fahiya tu'assiru ala siyamihi. Karena dalam keadaan perkara tersebut adalah perkara yang haram, mu'simatan, dan juga menjadikan seorang itu berdosa, fahiya tu'assiru ala siyamihi, akan memiliki pengaruh terhadap puasanya. Wa tubtilu thawabahu indallahi azza wajal, dan akan membatalkan pahalanya di sisi Allah azza wajal. Idhafatan ala tahrimiha wa ta'thimiha al-mustamir fi tulid dahr. Selain daripada keharamannya dan sebab untuk seorang itu berdosa kalau sepanjang masa, tetapi pada haknya seorang yang berpuasa ini lebih besar keharamannya. Fa'ala sha'im an yatadzakkar hadhil umur. Maka wajib bagi seorang yang berpuasa untuk senantiasa mengingat perkara-perkara ini. Wa qad arsadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kaffi lisanihi anil haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita untuk menahan lisan dari perkara-perkara yang haram, hatta walau anna ahadan takallama alaihi wa sabbahu wa syatamahu fa innahu la yaruddu alaihi. Bahkan seandainya ada seorang yang berbicara jelek tentangnya, mencelanya dan menghinanya, maka dia tidak membalasnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in sabbahu ahadun aw syatamah falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada seorang yang menghinanya, kalau ada seorang yang mencelanya, maka hendaknya dia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Qila, disebutkan, makna hadza annahu yantiqu wa yaqul inni shaim. Maknanya adalah dia ucapkan perkataan ini. Dia ucapkan, aku berpuasa, aku sedang puasa. Liyusmi al-khasma annahu shaim. Agar lawannya tersebut, agar musuhnya tersebut, agar seorang yang mencelanya tersebut mendengar bahwasanya dia mengatakan bahwasanya dia sedang berpuasa. Yakni walaula anni shaimun la radatu alaik. Yaitu seandainya aku tidak sedang berpuasa, niscaya aku akan balas perbuatanmu. Wakila innahu yaqulu dzalika biqalbihi wa binafsihi. Dan disebutkan juga maknanya, bahwasanya dia mengatakan tersebut di dalam hatinya, hanya untuk dirinya. Fayatadzakkar annahu shaim, sehingga dia mengingat bahwasanya dirinya ternyata sedang berpuasa. Fahabasa lisanahu anir raddi ala man syatamahu aw sabah. Maka dia menahan lisannya untuk membalas orang yang mencela dan mencacinya. Wa in kana raddu bil misli jaizan. Walaupun untuk membalas dengan yang semisalnya boleh, li'annahu min babil qisas, karena ini dari bab al-qisas, walakin as-shaim yamtani' minhu. Akan tetapi seorang yang berpuasa dia mencegah dirinya untuk melakukan demikian. Li'anna dzalika yu'assir ala siyamihi. Karena yang demikian itu akan mempengaruhi puasanya. Fa idza kana hadza fi haqqi man sabbahu ahadun aw syatamah annahu la yaruddu 'ala as-sab wasyatim. Fa kaifa billadhi yabda'un nasu. Dan kalau yang demikian ini adalah pada haknya seorang yang dicela, seorang yang dicaci, yaitu bahwasannya dia tidak membalas cacian dan celaan tersebut karena dia sedang berpuasa. Maka bagaimana kalau dia yang memulainya kepada manusia? Maka lebih jelas lagi keharamannya. Wa ya'tadi alaihim bisabi wasyatam wal ghibah wan namimah. Dia yang memulai melampaui batas terhadap manusia yang lainnya dengan cacian dan celaan, dengan gunjingan dan adu domba. Maka jelas keharamannya lebih berat.
Fadalla hadza ala wujubi hifdzil lisan. Maka ini semua menunjukkan wajibnya untuk menjaga lisan. Wal lisan fil haqiqah lahu akhtarun katsirah. Dan lisan kita pada hakikatnya memiliki hal-hal yang sangat rawan dan berbahaya alal insan bagi seorang fi halati siyam wa fi ghairi halati siyam, baik ketika dia sedang berpuasa atau dalam keadaan tidak berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah yang menyebabkan, yang menyengkurkan manusia di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas leher-leher mereka kecuali disebabkan hasil panen dari lisan-lisannya. Al-kalamu sahlun. Kalam atau perkataan itu sangat mudah. Fal insanu yatakallamu wa yataladdadu bil kalam. Seorang itu berbicara, mengeluarkan kalamnya, mengeluarkan pembicaraannya dan dia menikmatinya. Walakinnal akibata wakhimah. Akan tetapi akibatnya sungguh mengerikan, sungguh mengenaskan. Wal uqubah alimah. Sanksinya sangatlah pedih. Wal iyadu billah. Walidzalika yuzayyinu syaitanul kalama linnasi ma'a annahu yaqta'u fi khuluqihim wa uruqihim wa yuhlikuhum. Syaitan menghias-hiasi seorang itu ketika berbicara tentang manusia yang lainnya. Dalam keadaan yang seperti ini akan memutus tenggorokan mereka, urat-urat mereka dan membinasakan mereka. Wa yaqubbuhum finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim, dan yang akan menyebabkan mereka tersungkur di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau leher-leher mereka. Walihada yaqulu syair, karena itulah seorang penyair berkata, ihfad lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat tahabu liqa'ahu syaja'an. Jagalah lisanmu, wahai manusia. Janganlah dia menyengatmu, janganlah dia menggigitmu karena dia adalah ular. Berapa banyak orang yang di perkuburan terbunuh karena lisannya. Yang bahkan orang-orang yang paling berani pun takut untuk berjumpa dengannya. Wa yaqulul akhar, dan yang lain berkata, yamutul fata min asratin bilisanihi wa laisa yamutul mar'u min asratir rijli fa asratuhu bil qawli tudhibu ra'sahu wa asratuhu bir rijli tabra'u ala muhli. Seorang pemuda mati karena dia tersandung oleh lisannya. Tidaklah seorang itu mati dikarenakan tersandung kakinya. Tersandungnya dia dengan perkataan akan menghilangkan kepalanya. Tersandungnya dia dengan kakinya akan sembuh seketika. Nas'alullaha an yuwaffiqal jami' li salihil qawli wal amal. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.